Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Racun Sesungguh dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi D3 Akuntansi angkatan tahun 2019. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba menerangkan mengenai Certified Accurate Professional buku biru seperti ini. Untuk bab yang ketiga yaitu penginputan transaksi pada modul RMA dan pembiayaan pesanan. Langsung saja kita masuk ke instruksi yang pertama, yaitu perbaikan produk tanpa garansi. Kita klik RMA, kita klik New RMA pada Activities, lalu kita isikan di sini di RMA numbernya, yaitu RMA 10001. Strip 10 strip 001. Lalu kita pilih tanggal klaim di sini, tanggal 4 Januari 2010. Lalu kita isikan tanggal selesainya, yaitu tanggal 7 Januari 2010. Lalu kita pilih itemnya di sini, yaitu AC Samsung AS strip 09 XAN. Kita klik, lalu kita isikan nama dan alamat pelanggan ini, yaitu Dendi Wijaya. Jalan Jelambar Raya nomor 154, blok 10, Jakarta Barat. Lalu kita isikan nomor teleponnya, yaitu 568 77342. Lalu kita isikan keterangannya di sini di kolom problem description, yaitu tidak dingin, kemungkinan, masalah di freon. Setelah itu kita save and close. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu pesanan custom dari pelanggan. Yang pertama kita buka Activities, lalu kita klik Job Casting, lalu kita pilih Job Posting. Oke, kita isikan di sini batch numbernya, yaitu DC 10 strip 001. Lalu kita isikan date-nya, tanggal 5 Januari 2010. Lalu kita pilih font persediaan dalam proses pada file job cost account di sini, yaitu persediaan dalam proses. Oke. Lalu kita isikan di sini pada kolom
atau file description, yaitu dekorasi rumah Bapak Rudi Sutomo. Lalu kita isikan produk-produk yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan dekorasi rumah Bapak Rudi Sartono pada tab item di sini. Lalu kita klik di sini itemnya apa saja, yaitu semen housing. Yang di sini kita pilih yang 50 kg dengan kuantiti yaitu sebesar 7 sak, kuantiti 1. Yang terakhir yaitu kulkas Panasonic 1 pintu dengan kuantiti 1. Selanjutnya kita isikan nilai dari biaya-biaya yang dilakukan dalam pengerjaan pesanan tersebut pada tab expense di sini, yaitu kita harus mencari biaya upah tukang, di sini notes-nya kita tulis tukang dengan biaya yaitu sebesar 2.520.000. Lalu ada biaya lain-lain sebesar 750.000. Jika sudah sesuai yang ada di buku, kita save and close. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu transaksi tindakan dan penagihan biaya atas produk yang diperbaiki tanpa garansi. Ada 2 tahap di sini untuk transaksi ketiga, yaitu kita buka di sini menu activities, lalu kita pilih di sini RMA, lalu di sini kita klik RMA action. Lalu kita isikan di sini action number-nya, yaitu ACT strip 10 strip 001. Lalu pada tanggal di sini yaitu tanggal 7 Januari 2010. Lalu kita isi di sini teknisi yaitu Sugeng Triyatno. Setelah itu kita pilih nomor transaksi RMA, yaitu di RMA numbernya RMA strip 10 strip 001. Lalu kita pilih nama item nomornya, yaitu jasa perbaikan. Selanjutnya kita isikan di sini di action, yaitu repair. Setelah itu kita isikan di sini item numbernya,
pilih jasa, produk, lalu kita isikan di sini jasa perbaikan. Setelah itu kita isikan kuantitinya yaitu 1 ya. Lalu kita save and close. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua. Kita pilih activities. Lalu kita pilih penjualan atau sales. Lalu kita pilih sales invoice. Setelah itu kita isikan di sini nama customernya yaitu cash IDR. Lalu kita isikan ship to-nya ya. Jalan Jelambar Raya, nomor 154, blok 10, Jakarta Barat. Setelah kita isikan ship-nya yaitu Dendi Wijaya Jelambar Raya nomor 154, blok 10 Jakarta Barat. Lalu kita isikan di sini tanggal transaksinya pada invoice date-nya yaitu tanggal 7 Januari 2010. Lalu ship date-nya 7 Januari 2010. Dan di sini pengiriman ship via-nya yaitu direct. Lalu kita klik RMA. Lalu kita klik OK di sini centang. Lalu kita isikan jasa perbaikannya yaitu 370.000. Setelah itu kita klik pilihan sales receipt di sini untuk menginput penerimaan jasa perbaikan kita isikan tanggal transaksinya pada payment date-nya yaitu tanggal 7 Januari 2010. Lalu pada tanggal 7 Januari 2010 kita isikan di check date-nya. Ini ya. Lalu kita save and close. Transaksi keempat yaitu perbaikan produk bergaransi. Kita pilih aktivitas, lalu kita pilih RMA, lalu kita klik New RMA. Isikan tanggalnya yaitu tanggal 12 Januari 2010. Lalu estimasi selesainya 18 Januari 2010. Lalu di sini kita isikan ship to-nya Bapak Setiawan.
Puri Indah, Jalan Puri Indah. Nomornya yaitu 234 Blok B 20 Jakarta Barat. Lalu kita isikan di sini numbernya yaitu 0811 665 390. Lalu kita isikan di sini item numbernya yaitu kita cari mesin cuci Toshiba. Lalu kita isikan problem deskripsi di sini yaitu mati total. Lalu kita save and close. Dan menagihkan pembiayaan pesanan. Di transaksi kelima ini ada 2 tahap ya. Kita mulai ke tahap yang pertama yaitu menyelesaikan transaksi pembiayaan pesanan. Kita pilih di sini aktivitas, lalu kita klik job costing, lalu kita pilih rollover, lalu kita isikan di sini batch numbernya yaitu JC 10001, lalu kita pilih di sini rollover type, di sini itu account, lalu kita pilih di sini HPP pesanan, akun nomornya HPP pesanan. Lalu kita klik OK. Lalu tahap yang kedua yaitu menagihkan pesanan ke pelanggan. Lalu kita pilih di sini sales invoice. Kita klik. Nah, di sini kita pilih customernya yaitu cash IDR. Lalu kita di sini pilih Bapak Rudi Utomo. Setelah itu kita pilih di sini tanggal transaksinya, invoice date-nya yaitu 19 Januari 2010. Dan ship date-nya yaitu sama 19 Januari 2010. Lalu kita pilih di sini itemnya yaitu jasa pemasangan. Lalu kita ubah di sini jadi dekorasi ruangan. Maaf, maksud saya di sini item deskripsi yaitu dekorasi ruangan. Setelah kita ganti, lalu kita isikan kuantitinya yaitu 1 dengan unit price yaitu 65 juta. Setelah semuanya terisi, kita save and close. Kita masuk ke transaksi ke-6 yaitu pesanan custom dari pelanggan. Kita isikan di sini masuk ke dalam aktivitas, lalu kita pilih job costing.
Setelah itu kita isikan field date-nya 21 Januari 2010. Setelah itu kita masukkan di sini deskripsinya, yaitu pemagaran tembok lahan kosong. Lalu kita isikan di sini items-nya, kita isikan sesuai yang ada di buku, yaitu pasir biasa banyak 8, kuantitinya 50 kg, kuantiti 5. Setelah itu kita isikan biaya-biaya pada expense, biaya kita isikan di sini account number-nya, biaya gaji dan upah, dengan keterangan yaitu upah tukang, amount-nya sebesar 840.000. Biaya umum dan administrasi lain sebesar 200.000. Total biayanya yaitu 3.697.500. Kita klik and close. Kita masuk ke transaksi ketujuh, yaitu transaksi tindakan atas klaim pelanggan untuk produk bergaransi. Kita ikuti petunjuknya yang ada di buku, yaitu kita klik activities, lalu kita pilih RMA, lalu kita klik RMA action. Setelah itu kita pilih di sini entry date-nya. Entry date-nya 26 Januari 2010. Setelah itu kita pilih di sini teknisi, yaitu Wisnu Alim. Kita pilih atau kita klik di sini RMA 10002. Lalu pilih di sini pada action, yaitu replace. Lalu kita pilih di sini stock warehouse-nya, yaitu elektronik. Lalu scrap warehouse depan. Lalu kita save and close. Selanjutnya kita masuk ke transaksi 8, yaitu penyelesaian dan penagihan pembiayaan pesanan. Di sini kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu menyelesaikan transaksi pembiayaan pesanan. Sebelumnya kita harus membuat nama produk baru. Kita pilih list, lalu kita pilih items, lalu kita pilih new, lalu kita isikan di sini yaitu item type-nya di sini inventory type, item nomornya yaitu COP01, lalu kita item deskripsinya yaitu job production, lalu kita pilih unitnya yaitu job,
Lalu kita isikan di sini GL account, yaitu inventory account, persediaan pesanan, kita pilih di sini persediaan pesanan, lalu sales account-nya yaitu penjualan pesanan, lalu sales return account-nya yaitu retur penjualan pesanan, PO Guest account-nya yaitu HPP pesanan, Purchase return account yaitu persediaan pesanan. Lalu kita klik OK. Setelah masuk, selanjutnya kita pilih job posting di sini. Lalu kita pilih rollover. Kita isikan transaksi batch number-nya yaitu JC 10002. Lalu kita pilih di sini rollover type-nya yaitu to item. Lalu kita isikan tanggal transaksinya yaitu 26 Januari 2010. Lalu kita pilih item di sini yaitu subproduct. Setelah itu kita klik OK untuk menyimpannya. Lalu kita masuk ke tahap kedua, kita klik activities, lalu kita ke sales invoice. Kita pilih nama PT Sentosa, lalu kita isikan tanggal invoice date-nya yaitu tanggal 26 Januari 2010. Kita isikan ship date-nya yaitu 26 Januari 2010. Kita isikan di sini ship via-nya yaitu direct. Pilih nama produk pada kolom item number. Kita pilih job production. Lalu kita isikan kuantitinya yaitu 1 dengan harga jual pesanan yaitu 6.200.000. Lalu kita ubah nama produk dari job production ini menjadi tembok pagar. Setelah itu kita save and close. Oke. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.